Bertani merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di lahan sekitar rumah. Pekarangan rumah dapat disulap menjadi lahan pertanian produktif. Sebenarnya banyak sekali jenis tanaman yang bisa kita pilih. Tapi secara garis besar, ada 4 jenis tanaman yang menurut saya paling relevan dan cocok ditanam di halaman. Yang pertama jenis sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran cenderung lebih mudah dan usia tanamnya juga relatif pendek. Selain itu bisa jadi alternatif pangan. Sayuran banyak sekali jenisnya bisa dipilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi wajib memperhatikan syarat tumbuhnya, sesuaikan juga dengan kondisi lingkungan, terutama suhu, iklim, atau cuaca. Yang kedua ada buah. Kita bisa tanam kedondong mini. Menanam kedondong sangatlah mudah, karena kedondong bisa tumbuh di segala tempat. Asalkan memiliki unsur hara yang mencukupi, memiliki curah hujan sedang, dan sinar matahari yang cukup. Kalau enggak mau repot, pilih aja yang paling mudah ditanam. Dan yang paling mudah ditanam adalah stroberi. Selama kita bisa menjauhkannya dari hewan pemakan buah stroberi seperti ayam dan burung, maka tanaman kita akan cepat panen. Atau bisa juga memilih jenis buah yang lain, tergantung selera. Pada intinya tetap perhatikan syarat tumbuhnya, supaya apa yang kita tanam bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan mempertimbangkan perakarannya yang tidak terlalu besar, lemon bisa jadi opsi, karena dapat beradaptasi dengan baik untuk ditanam di pot. Hampir semua varietas lemon cocok ditanam di pot. Yang ketiga ada tuga, tanaman obat keluarga. Istilah ini, pada dasarnya adalah menanam atau membudidayakan tanaman, yang berkhasiat sebagai obat, guna memenuhi kebutuhan keluarga akan obat. Ada banyak sekali jenisnya, tinggal dipilih aja yang mana yang mau ditanam. Misalnya jenis rimpang-rimpangan, kayak jahe, kunyit, selain dijadikan obat herbal bisa juga untuk keperluan memasak. Jahe bisa buat sambal ikan bakar, kan makin asoy tuh. Oke next, jenis tanaman keempat, sekaligus juga yang terakhir adalah tanaman hias. Tanaman hias mencakup semua tumbuhan, mulai yang berbentuk ternak, merambat, semak atau perdu, yang sengaja ditanam. Catat ya brosis, sengaja ditanam, kalau yang tumbuh liar itu namanya gulma. Merawat tanaman hias memang gampang-gampang susah, apalagi untuk orang yang super sibuk. Walau begitu bukan berarti bisa jadi alasan untuk tidak menanam ya brosis. Ada tanaman yang toleran, kuat, dan bisa adaptasi dengan cepat. Tanaman seperti Sansevieria, atau lebih dikenal dengan lidah mertua. Sansevieria daya adaptifnya keren brosis, dia mah oke-oke aja mau indoor atau outdoor juga, mau hujan atau panas gak masalah. Palem juga bisa jadi pilihan, pokoknya banyaklah brosis. Bougainville, Kamboja Jepang, siklok, lidah buaya, loba beh pokona mah nu lainna oge. Iya brosis, dari keempat jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan, mana yang paling mudah dan paling praktis menurut brosis? Nah pilih itu aja udah. Untuk bisa dibilang berkebun di halaman rumah, tidak harus menanam keempat jenis itu kok. Kita bisa pilih salah satunya aja. Iya lur sambil minta tolong nih, di-subscribe dulu channel Mehong Batoknya, biar makin gaspol lagi berbagi infonya. Meskipun terdengar sederhana, dengan menanam di halaman rumah, kita secara tidak langsung ikut mensukseskan program pemerintah tentang lingkungan, kita jadi ikut andil dalam melestarikan lingkungan, menyumbang oksigen juga. Keren kan ternyata? Bercocok tanam di halaman rumah selain bisa membuat suasana lebih asri, secara tidak langsung kita jadi menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi sayur dan buah segar, langsung petik dari pohon. Karena sekarang buah dan sayur segar semakin sulit ditemukan di pasaran. Berkebun di halaman juga bisa sekalian menerapkan sistem pertanian semi-organik, tidak bergantung kepada pupuk kimia. Pupuk dan perawatan lainnya bisa kita ganti. Menggunakan pupuk dari kotoran hewan atau bahan-bahan yang ada di rumah, seperti sasa atau micin dan garam. Micin dan garam mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti natrium, kalium. Untuk pemberantas hama kita bisa gunakan bahan alami, yang berasal dari bumbu dapur. Bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, atau sawi pahit, bisa kita jadikan insektisida atau obat pengendali hama penyakit.
Untuk membuat insektisida atau obat semprot alami, yang harus kita perhatikan adanya 3 unsur, unsur pahit, panas, dan bau menyengat. Ketiga unsur tersebut sangat dibenci oleh OPT, atau organisme pengganggu tanaman. Seperti kata pepatah, perubahan besar diawali dengan langkah kecil dan dimulai dari diri sendiri dulu. Oke brosis, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Dan jangan lupa mohon disupport Mehong Batok, yang sedang berjuang mencari 1000 subscriber. Assalamualaikum.